Selamat sore Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Maret 2023. Bersama saya Mesya Marasabesi dan Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Pedagang dan mahasiswa tuntut Watimena bekukan Alham Valeo dari APMA. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Ambon bersama pedagang menuntut penjabat wali kota Ambon, Bodewin Watimena untuk bekukan Asosiasi Pedagang Mardika Ambon atau APMA yang diketuai Alham Valeo. Menurut Marwan Titahelu, keberadaan APMA terlalu menyengsarakan para pedagang yang ada. Pasalnya, APMA selalu meminta uang kepada pedagang dengan jumlah yang fantastis untuk mendirikan lapak baru. Pantauan tribunambon.com di lokasi, puluhan mahasiswa dan pedagang ini mendatangi Balai Kota Ambon sekitar pukul 1:30 siang. Mereka datang dengan membawa alat pengeras suara dan sejumlah pamflet bertuliskan tuntutan mereka. Saat kedatangan, Bodewin Watimena dikabarkan sedang mengikuti rapat di kantor Gubernur Maluku. Sekitar 1 jam kemudian barulah Watimena menemui masa aksi. Bapak Ibu, kita pun tetap semangat. Untuk sekiranya hari ini kita sama-sama mendengarkan solusi absolut dari pemerintah Kota Ambon secara umum. Oke baik, mengingat juga panjang, jadi Bapak Presiden kita bicara demi saja. Potensi wirausaha, entrepreneur daripada Bapak Ibu yang ada hari ini. Kita biarkan Bapak Ibu lapaknya digusur kemudian dilepas begitu saja tanpa ada. Biarkan penindasan yang dilakukan oleh apa terhadap Bapak Ibu pedagang kaki lima pada pasar Mardika Kota Ambon hari ini itu merupakan sesuatu yang mencederai ekonomi. Karena pejalan Kota Ambon dapat aksi demonstrasi yang digerakkan oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Ambon dan juga pedagang kaki lima ini merupakan kerugian kepada Tribuners datangi Balai Kota, ini 9 tuntutan PMI Ambon dan pedagang, termasuk bekukan Alham Valeo dari APMA. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Ambon bersama pedagang berunjuk rasa di depan Balai Kota Ambon, Rabu 8 Maret 2023. Dalam aksinya mereka menyampaikan 9 poin tuntutan, yakni pertama, PMII Cabang Ambon dan pedagang kaki lima Pasar Mardika mendukung Pemkot Ambon segera membekukan organisasi APMA. Kedua, mendesak Pemkot Ambon segera mengusut tuntas pembangunan ilegal di area Terminal Blok A1 dan A2. Ketiga, meminta Pemkot Ambon untuk mengusut tuntas tindakan pungli yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan dalih uang sampah berkarcis. Keempat, meminta Pemkot Ambon untuk membongkar lapak-lapak yang telah dibangun secara ilegal di area Terminal A1 dan A2. Kelima, mendukung Pemkot Ambon untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Mardika sesuai fungsi dan kewenangan aset Pemkot dan harus dikelola sebaik-baik mungkin demi keberlangsungan pedagang. Keenam, Pemkot Ambon untuk memberikan solusi terkait dengan lapak yang telah dibongkar secara sepihak, serta meminta kepastian serta jaminan untuk kelangsungan nasib para pedagang kaki lima di Pasar Mardika. Ketujuh, PMII dan pedagang siap melaporkan Alham Valeo yang merupakan dalang dari balik semua persoalan Pasar Mardika. 8. Mendesak kepada Pemkot Ambon agar konsisten dalam menyikapi nasib 300-an PKL di Mardika yang lapaknya dibongkar atas proyek perusahaan mitra Provinsi Maluku. Terakhir, mendesak percepatan langkah Pemkot karena berkaitan dengan hajat hidup ratusan pedagang yang akan menghadapi bulan Ramadan. Ketua PMII Cabang Ambon Marwan Titahelu mengatakan, APMA telah gagal dalam mengakomodir kepentingan PKL. Selain itu, APMA juga menjadi biang kerok dari sejumlah persoalan yang kerap terjadi di Pasar Mardika Ambon. Dikumpulkan atau dikasih rapat dengan APMA maupun Panioba dalam rangka pembongkaran lapak dan pembangunan. Terus dikira biaya
9 juta dengan ukuran 1 meter 25 kali 2 meter. Bayangkan Bapak Wali Kota Ambon dengan harga sebesar itu. Kemudian kami tanyakan jangka waktu yang kita bayar 9 juta. Mereka menyampaikan bahwa nanti kita waspada apabila terjadi pembongkaran maupun penertiban. Kami sebagai pedagang merasa bahwa kalau hanya seperti jawaban itu, kami tidak punya kekuatan dasar hukum karena kami tahu bahwa area terminal 1 adalah aset daerah, bukan kompetensi wirausaha intravenue. Tribuners, masa aksi dan Satpol PP adu mulut buntut bentangan poster di atas pagar Balai Kota Ambon. Aksi adu mulut dan saling dorong sempat terjadi saat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII cabang Ambon bersama pedagang menyerbu Balai Kota Ambon. Pantauan Tribunambon.com di lokasi aksi itu terjadi antara masa aksi dan juga petugas Satpol PP, di mana bermula saat masa aksi naik ke atas pagar Balai Kota Ambon untuk membentangkan poster besar bertuliskan PMII bersama pedagang. Maksud dari bentangan poster dimaksud adalah sebagai bentuk aspirasi yang disampaikan. Namun petugas Satpol PP tak terima jika para mahasiswa ini harus naik hingga ke atas pagar. Tak terima, petugas tetap memaksa mahasiswa untuk turun dari pagar dan bahkan sempat mendorong mahasiswa bersangkutan. Meski begitu, Tribuners, aksi bentangan poster itu tetap berlangsung hingga pejabat Wali Kota Ambon, Bodewi Watimena, menemui masa aksi. Solusi absolut dari pemerintah Kota Ambon secara umum untuk apa? Mencapai tujuan daripada aksi ini kita memperjuangkan hak-hak masyarakat, hak-hak pedagang. Sahabat dan sahabati, sahabat-sahabat, korlap. Bahwa poin kami tidak dibaca, Pak. Di atas sini Pak bisa dibaca. Ini betul atas. Oke, baik, mengingat untuk sekiranya hari ini kita sama-sama mendengarkan solusi absolut dari pemerintah Kota Ambon secara umum. Untuk apa? Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners, mahasiswa demo soal dugaan pungli di jurusan Ekonomi Pembangunan Unpati. Belasan mahasiswa berorasi di halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEBIS Universitas Patimura atau Unpati. Aksi disertai bakar ban tersebut dilakukan terkait adanya dugaan pungutan liar terjadi kepada mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan FEBIS Unpati Rabu 8 Maret 2023. Disampaikan oleh Koordinator Aksi Zulfikar Kelilau bahwa pungutan liar tersebut diduga melalui biaya olah data penelitian sebesar Rp450.000 yang diwajibkan hanya kepada mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan FEBIS Unpati. Menurutnya, olah data itu seharusnya dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Lanjut Kelilau bahwa sebagai tim laboratorium penelitian, pengkajian dan pelatihan ekonomi atau LP3E harusnya mendampingi atau membuat pelatihan mengolah data bagi mahasiswa, bukan malah menarik pungutan. Orasi yang dimulai sejak pukul 12 siang hingga 1 siang itu berlangsung tanpa ada aksi anarkis. Seusai aksi, para demonstran pun diarahkan untuk pertemuan bersama dengan pimpinan jurusan. Kawan-kawan perlu ketahui bahwa pasar ban ini bukan merupakan yang wajar ketika metodologi mengundang kebenaran itu hanya dari demonstrasi
demonstrasi yang kemudian hari ini katong lakukan adalah bagaimana mempertanyakan kejelasan persoalan pemberlakuan olah data yang kemudian jurusan ekonomi pembangunan mewajibkan untuk seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan mengolah data di tim LPPE yang kemudian dibuat oleh jurusan. Padahal kita ketahui bahwa sebelumnya olah data itu mahasiswa lakukan secara mandiri, dan kemudian hari ini kita ketahui bahwa olah data itu telah diwajibkan oleh jurusan untuk setiap mahasiswa, dan nominal yang kemudian dikeluarkan sebesar 400.000 kawan. 400.000. Nah, kecurigaan kita adalah jangan sampai 400.000 ini merupakan kepentingan, makanya asumsi kita adalah bisa jadi ini merupakan pungutan liar. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Buru Tribuners. Sejumlah desa di Buru bakal digilir pemadaman listrik sementara pekan depan. PLN Namlea berencana dalam seminggu ke depan akan memadamkan listrik secara bertahap di wilayah Desa Waplau hingga Waprea. Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Namlea Frontama mengungkapkan, pemadaman listrik sementara itu dikarenakan adanya pemeliharaan dan pembenahan sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Desa yang akan terkena rencana pemadaman akibat dari pemeliharaan jaringan listrik ialah Desa Waprea, Wailihang, Hatawano, Namsina, Samalagi hingga Desa Waplau. Pemadaman ini dikarenakan program dari PLN Namlea yakni pemeliharaan dan perbaikan peralatan jaringan kelistrikan pada tegangan 2000 volt. Selain itu, pemasangan tekep isolator juga dilakukan oleh PLN untuk upaya pencegahan gangguan eksternal seperti hewan liar. Menurutnya, upaya sosialisasi ke masyarakat juga sudah dilakukan dengan kerjasama ke stakeholder wilayah terkait. Listrik akan kembali normal apabila proses perbaikan dan pemeliharaan jaringan telah diselesaikan pihak PLN. Masih dari Kabupaten Buru, Tribuners, isak tangis korban warnai eksekusi rumah di Kota Namlea. Isak tangis warnai eksekusi rumah warga di Jalan Baru Tower Indosat, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Rabu 8 Maret 2023 siang. Tampak pemilik rumah menangis menyaksikan alat berat menghancurkan bangunan rumah. Sebelumnya, para pemilik rumah dan kerabat sempat menghalangi jalannya eksekusi. Namun, aparat TNI Polri yang diturunkan langsung mengamankan mereka. Eksekusi pun berjalan lancar dengan total 6 bangunan rumah yang jadi sasaran. Jalannya pembongkaran menjadi tontonan warga sekitar dan berlangsung dengan penjagaan ketat aparat gabungan. Diketahui pemohon eksekusi atas nama Markus Lawalata, sementara 6 pemilik rumah yang dieksekusi yaitu Jamaluddin Tomia, Saharudin La Abidin, Yanti, Muhammad Daeng Rafi, dan Jamrud. Diketahui eksekusi tersebut berdasarkan surat penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon nomor 2-pt-X-2021-PN Ambon JO nomor 34-PDT-G-2017-PN Ambon tanggal 22 Juni 2021. Sudah baik. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Dewan Pengurus Komisariat PPNI RSU Al-Fatah dilantik, Direktur sebut untuk perkuat pelayanan. Usai alami hambatan dari beberapa tahun terakhir, akhirnya Dewan
pengurus komisariat atau DPK Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSU Al-Fatah dilantik di Gedung Asari Rabu 8 Maret 2023. Menanggapi hal itu, Direktur RSU Al-Fatah Dr. Andi Tasrif Asis mengaku tantangan terbesar adalah pelayanan terhadap masyarakat yang perlu ditingkatkan. Selain itu, meski tren pandemi COVID-19 mulai menurun, tetapi patut berjaga-jaga karena risikonya berat dan menguras energi yang luar biasa selama 3 tahun belakangan. Lebih dari itu, kesiapan mental dan kesiapsiagaan menghadapi penderita penyakit beragam di Ambon maupun Maluku. Sementara, Ketua PPNI RSU Al-Fatah periode 2023-2028, Muhammad Fihri, mengutamakan program-program kegiatan yang mendasar sekaligus menyasar ke sektor pelayanan. Ia menerangkan akan lebih banyak turun langsung ke masyarakat untuk mensosialisasikan tips-tips menjaga kesehatan. Data dihimpun, DPK PPNI RSU Al-Fatah dilantik oleh Ketua Kota Ambon, Dr. Iren Tauran, dan dihadiri sejumlah komisariat sejajaran Kota Ambon. Kalau tergantung dari rumah sakitnya ya, kalau kita rumah sakit Al-Fatah mungkin pasien-pasien yang banyak itu ya kayak kondisi bedanan kayak mereka terus penyakit dalam juga kayak infeksi angkanya masih tinggi ya, infeksi sama operasi kasus-kasus kayak tumor itu ada juga, tapi yang mungkin paling banyak ya tetap infeksi yang masih paling tinggi ya, kalau rata-rata di rumah sakit. Terbesar mungkin ya pelayanan, karena kemarin kan kita dihantam pandemi, walaupun sekarang sudah menurun tapi tetap kita harus jaga-jaga, ya langsung jemaah langsung bablas begitu, karena risikonya besar. Karena apa yang terjadi 3 tahun terakhir ini, jujur itu telah menguras energi yang luar biasa. Jadi tantangannya tetap pandemi itu masih ada dan kita harus tetap waspada, dan insya Allah tetap memberikan pelayanan yang lebih baik dan untuk ke masyarakat, untuk Kota Ambon dan Maluku secara umum. Program-program itu salah satunya bakti sosial, mungkin melibatkan ke masyarakat sekitar rumah sakit atau di kawasan Kota Ambon. Baik, Tribuners, sudah tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Maret 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amatum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.